pertanyaan dulu atau ngomong dulu saya? Boleh langsung. Oh iya. Tadi. Ya, langsung. Aku terangkan dulu. Aku terangkan dulu. Ahli. Baik rekan-rekan ya, sekalian yang saya jelaskan ini maha penting banget karena ini berkaitan dengan pelimpahan berkas tanggal 13 Januari yang lalu. Nah, kenapa menarik? Karena di tas saya ini lihat ada panggilan untuk 10 orang. Ya, ahli dan saksi yang meringankan. Nah, apa yang menjadi menarik? Sementara berkas yang katakanlah 3 orang sudah dilimpahkan kejaksaan tanggal 13 Januari yang lalu, sementara kemarin kita mendapat panggilan untuk ahli. 6 ahli, nanti saya sebut namanya, mungkin ada yang sebagian. Yang jelas salah satunya adalah Rocky Gerung. Jelas dipanggil tanggal 22. 6 ahli. Tanggal 20. Tanggal 20. Jadi itu ulang tahunnya Rocky Gerung itu. Tahun 20. Tanggal 20 nanti ini semua ahli dan saksi dipanggil serentak. Saya nggak tahu nanti gimana ramainya Polda Metro Jaya ini. Bayangkan itu semua profesor, ahli dan sebagainya, kecuali 3 itu adalah saksi biasa atau decir apa kita. Jadi kembali saya katakan adalah yang menarik adalah menurut kami dari praktisi hukum ini nggak layak sebenarnya. Kalau sudah limpahkan ke sana, ya kita seharusnya dipanggil di sana. Tapi yang panggil masih Polda Metro Jaya. Tapi let's say kenapa? Karena ada percampuran undang-undang sekarang. KUHP lama, KUHP lama, kawin dengan KUHP baru dan KUHP baru. Barangkali ini ditafsirkan karena banyak sekali peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu. Tapi kami selaku kuasa atau penasihat hukum daripada tersangka ini mengikuti saja. Kita tidak bersulit. Mau dipanggil tanggal 20 Januari nanti itu serentak, monggo aja. Yang penting ruangannya di dalam. Kalau ruangan wartawan sih sampai ke Jalan Sudirman juga bisa ya, begitu ya. Oke, jadi saya bacakan ya. Ahli yang kita ajukan, tanggalnya, Prof. Ahli yang kita ajukan pada gelar perkara tanggal 15 Desember 2025 itu kita ajukan tanggal besoknya kita ajukan ahli ada 3 orang. 3-3-nya mengikuti gelar perkara. 3-3-nya itu berbicara memberikan pendapat di gelar perkara. Dan pendapat mereka sangat luar biasa. Saya nggak perlu spill namanya ya. Tapi semua 3-3-nya 2 profesor dan 1 doktor. Kemudian kami susul. Pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, nggak kebaca Prof, tenang Prof. Pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, tahun lalu ya, belum sebulan, tapi tahun lalu sebutnya. Kami ajukan lagi ahli 3. Tidak sebut spill namanya, tapi 1 saya spill khusus. Rocky Gerung, yaitu ahli filsafat, bahasa, dan politik. Kemudian ada saksi, ada church yang lain, ya tidak sebut namanya juga, tapi udah akrab dengan kita, oleh sebab itu disebut saksi meringankan. Jadi rekan-rekan sekalian, keakraban kita untuk tanggal 20 tidak perlu diundang lagi untuk hal ini. Mari kita sama-sama akan dihadiri oleh 10 orang. Dan ada satu lagi nanti Dokter Tipa barangkali yang mengajukan ya. Ada yang profesor perempuan, nanti Mbak Tipa yang menjelaskan itu. Nah, semua ahli ini kita ajukan dari RRT, jangan lupa. Dari RRT, bukan dari lembaga lain atau law firm lain, tidak, tapi dari RRT. Nah, saya kira itu yang perlu dari saya ya untuk tanggal 20 ini. Kenapa tadi ada semacam, bukan aneh ya, yang menurut saya agak segi pertanyaan. Udah dilimpahkan ke sana, apa yang terjadi kita tidak tahu. Barangkali kalau dipanggil lagi ahli ini untuk BAP, tentu perlu pendapat dari para ahli ini. Itu yang utama. Kami tidak bisa komentar lagi lebih dalam kan gitu Mas Roy. Kita serahkan nanti untuk tanggal itu gitu loh. Kemudian mengenai lab, saya jelaskan juga ya. Saya harus baca data karena ini menyangkut lembaga negara. Pada tanggal 31 Desember akhir tahun, kita masih ramai di Polda ini bersama Mbak Tipa, semua yang Mbak Tipa ya, masih mengerjakan pekerjaan ini. Dan disitulah saatnya kita mengajukan laboratorium selain laboratorium forensik polisi yang ada sekarang ini. Kenapa? Kita berhak dong mengajukannya. Kita ajukan pada tanggal 31 Desember yang lalu 3 lab di luar lab Baris Krim atau Polri.
Saya sebutkan satu. Satu adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini boleh dong disebut karena ini umum. Dan kami suratin resmi. Dan kami kerjasama dengan penyidik di dalam bahwa kami sudah suratin ke sana dan kami juga suratin ke Polda Metro Jaya. Jadi klop, sinergi gitu loh. Nggak ada yang ngumpet-ngumpet. Kemudian yang kedua adalah Lab Krim Pusat Polisi Angkatan Darat, Puspomat. Sama komen, yang kedua ini sudah membalas surat kita. Dan memang sangat gentleman. Puspomat ini adalah Angkatan Darat. Mereka punya laboratorium juga. Tapi dijawab dalam surat itu bahwa saat ini Puspomat ini tidak menangani lagi forensik, tapi khusus menangani narkoba. Oleh sebab itu mereka mohon maaf sebesar-besarnya, ditujukan kepada kita suratnya, mereka tidak bisa melakukannya. Ketiga, ini yang paling canggih menurut saya, Instrument Laboratory and Services UICM, Universitas Indonesia. Jadi dua hal ini belum menjawab. Bisa juga mereka langsung menjawab penyidik, kita kan tahu kan. Tapi ya kita tunggu saja. Artinya poin yang saya sampaikan adalah ahli dan ahli ADCERT dan laboratorium yang kita inginkan independen dilakukan untuk itu. Kalau tanpa itu kami tidak akan terima. Kecuali kalau tunjukkan ijazah hasilnya sekarang. Tanpa lab pun boleh. Karena Mas Roy ini mampu melihatnya. 99% berdasarkan gelar perkara khusus 15 Desember yang lalu, Mas Roy dan kita semua, bukan Mas Roy aja, saya juga ikut mengatakan bahwa semakin nyatalah ijazah itu 99,9% palsu. Karena kita melihat semua, tapi tak boleh dipegang. Nanti Mas Roy yang menjelaskan tidak boleh dipegangnya itu, Mas Roy ya. Saya kira gitu Prof dari saya. Terima kasih ya.